Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya kita tetap dalam keadaan baik oleh karena perlindungan Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Yeay. Nyanyikan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Lagi nyanyikan sama-sama pujian ini. Sebab Dia Allah yang baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, kami kuat sampai hari ini Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau lebih dahsyat lagi. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dah hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, haleluya Tuhan, Kaulah harapanku, Kaulah kekuatanku. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih ya Aba ya Bapa. Haleluya Tuhan, ini kami ya Aba ya Bapa. Haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang oleh anugerah Tuhan kita kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah online LOB Ministry. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang menghampiri Engkau hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau belajar dan menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa melangkah dalam kehidupan ini, melangkah dalam dunia ini, menghadapi segala sesuatu. Kami percaya bahwa kekuatan firman Tuhan menjadi jawaban dan kemenangan bagi kami. Kami buka hati kami siapkan seluruh bejana rohani kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sama-sama kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita buka firman Tuhan di dalam Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Tema kita hari ini, temukan Tuhan, maka kamu akan hidup. Sama-sama bilang 2-3. Temukan Tuhan, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan, itu tema kita saudara-saudara. Mari kita baca firman Tuhan dalam Amos 5 ayat 4 sampai 6. Perikopnya, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api
yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam ayat 4 dikatakan begini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudaraku, kata hidup memiliki pengertian, yaitu keselamatan yang utuh, keselamatan yang datang dari Tuhan, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kehidupan di sini adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kalau kita baca ayat ini, saudara-saudaraku, bagaimana dikatakan bahwa jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Berseba. Saudara-saudaraku, ketiga tempat ini adalah tempat di mana umat Israel pada waktu itu mereka mencari tempat ini untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan. Tapi ternyata saudara-saudaraku, apa yang mereka cari tidak membawa mereka untuk mengenal Tuhan dengan benar. Apa yang mereka cari tidak membawa mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka hanya mencari Tuhan pada saat mereka sedang membutuhkan pertolongan, pada saat mereka sedang membutuhkan jawaban, mereka sedang membutuhkan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara-saudaraku, tempat-tempat yang mereka datangi ini tidak membuat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi, tempat-tempat yang mereka datangi, yaitu Betel, Gilgal, dan Berseba, tempat ini hanya menjadi persinggahan bagi mereka untuk datang beribadah dengan maksud dan tujuan memperoleh sesuatu, memperoleh mujizat, memperoleh jawaban, memperoleh pertolongan dari Tuhan. Dan ternyata saudara-saudaraku, mereka tidak mencari hidup yang benar. Mereka hanya sibuk mencari kehidupan secara jasmani, di mana Tuhan ada, mereka mau melihat ada mujizat yang mereka alami dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mencari Tuhan dengan benar. Mereka hanya berlomba-lomba mencari mujizat, mereka hanya berlomba-lomba mencari pertolongan, mereka hanya berlomba-lomba mencari pembelaan Tuhan. Tetapi Tuhan mereka tidak cari dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak melihat Tuhan sebagai sumber kehidupan. Mereka hanya melihat Tuhan sebagai tempat untuk mendapat pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini mari sama-sama kita belajar. Kita mengambil di sini kata hidup. Kalau kamu mencari Tuhan, kata firman Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, hidup di sini yang dimaksud oleh Allah adalah ketika kita memperoleh keselamatan yang utuh dari Tuhan. Itulah hidup yang sebenarnya. Ada banyak orang sibuk mencari kehidupan, tapi ternyata kehidupan yang mereka cari tidak membuat mereka memperoleh keselamatan, tidak membuat mereka untuk bertahan dalam keselamatan, bahkan membawa mereka untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dan mendapatkannya, maka Tuhan berjanji bahwa kita akan hidup. Katakan amin. Saudara-saudaraku, saya ulangi bahwa ketika kita mencari Tuhan dan mendapatkan, nah ini yang saya mengatakan bahwa cari Tuhan dan mendapatkan Tuhan, menemukan Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan berjanji bahwa kita akan hidup. Dalam ayat 4 bilang bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan bilang bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan dapat berkat, dapat mujizat dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika kita mencari Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh sesuatu lebih daripada berkat jasmani, lebih daripada pertolongan dunia, yaitu apa? Kehidupan di dalam menikmati keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari sama-sama kita belajar. Di sana tadi katakan bahwa carilah Tuhan. Ini artinya ada usaha, berjuang, bekerja keras. Ya, dalam terjemahan lain
dikatakan bahwa pandanglah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa kembalilah kepadaku. Artinya begini, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan itu tidak hilang, saudara-saudaraku. Ya, yang seringkali hilang itu kita, yang seringkali tidak ada di hadapan Tuhan itu kita. Kalau dikatakan bahwa carilah Tuhan, karena memang manusia membutuhkan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan untuk menjadi tempat keselamatan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, Tuhan tidak hilang, justru kitalah yang mungkin sedang terhilang. Itu sebabnya kalau firman Tuhan bilang bahwa cari Tuhan, artinya dalam menemukan Tuhan ada nilai yang tinggi. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita bukanlah perkara-perkara jasmani yang hanya membuat kita kelihatan hidup secara duniawi. Tapi Tuhan mau lebih daripada itu, kita supaya tidak disesatkan oleh dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, dunia sedang mempertontonkan banyak hal yang bisa membuat kita tersesat, ya, bisa membuat kita terhilang dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau firman Tuhan bilang hari ini bahwa carilah aku maka kamu akan hidup, ini adalah kebenaran yang semestinya diketahui oleh semua orang, dimiliki oleh semua orang, bahwa ketika kita mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam kehidupan ini, justru kita akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang benar, kehidupan yang jelas. Tentunya kehidupan yang jelas itu artinya bahwa pengenalan kita dengan Tuhan itu tidak diragukan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan tunggu hal yang dahsyat terjadi baru kita cari Tuhan, ya. Jangan tunggu ada kejadian-kejadian seperti sembuh dari penyakit, ya, selesai bangun rumah, lalu kita mengucap syukur, tanda kita mencari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan bahwa hidup ini ukurannya bukan hal-hal yang demikian, tapi kehidupan ini adalah situasi dalam keadaan apapun yang sedang kita kerjakan, situasi apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, sekalipun belum terjadi perubahan sedikit dalam hidup ini, tetapi firman Tuhan mau ajar kita supaya apa? Dalam segala hal kita mau cari Tuhan. Amin. Kita mau cari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba saudara kita lihat ayat yang ke-6. Apa yang terjadi dengan Betel? Apa yang terjadi dengan Gilgal? Ya, apa yang terjadi dengan Berseba? Saudara berkata bahwa Betel, Gilgal, dan Berseba menjadi tempat yang hangus atau kota yang dilenyapkan. Saudara, ini tadi saya bilang bahwa mereka hanya mengunjungi tempat-tempat ini hanya supaya mereka memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tetapi Tuhan mereka tidak perlukan, Tuhan mereka tidak butuhkan dalam kehidupan mereka. Sehingga saudaraku, ayat 6 ini di sana dijelaskan bahwa Betel, Gilgal, dan Berseba menjadi tempat yang hangus atau kota yang dilenyapkan. Karena ini yang mereka banggakan, ketiga tempat ini yang mereka banggakan, saudaraku. Tempat yang terlihat secara fisik yang mereka banggakan, bangunan yang secara fisik yang mereka sedang tonjolkan, yang mereka sedang banggakan dalam kehidupan mereka. Bukan Tuhan yang mereka perlukan, bukan Tuhan yang mereka butuhkan. Sehingga tempat ini, kata firman Tuhan, bahwa Betel, Gilgal, dan Berseba menjadi tempat yang hangus atau kota yang dilenyapkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar satu tokoh Alkitab. Kalau kita baca ayat ini, ada banyak tokoh dalam Alkitab. Salah satunya adalah Abraham, berjumpa dengan Tuhan di tempat ini dan mengalami Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan di Betel, dan tentunya perjumpaan Abraham berbeda dengan perjumpaan yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu, ya. Abraham berjumpa dengan Tuhan, tetapi begini, perjumpaannya itu mengalami Tuhan, ya. Dia menyatu dengan Tuhan, dia hidup dalam kebenaran, dia taat kepada kebenaran, sehingga Abraham disebut bapa segala orang percaya. Apanya yang perlu kita contohi?
Ketaatan Abraham tidak perlu diragukan, saudara. Kenapa? Sebab dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hanya mencari Tuhan supaya dia diberkati. Dia tidak hanya mencari Tuhan supaya dia mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Tidak demikian, saudaraku. Justru kalau kita baca ayat firman Tuhan bahwa dalam segala hal tidak ada harapan untuk percaya kepada Allah. Itu yang dialami oleh Abraham. Tetapi Abraham tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di atas segala-galanya adalah Allah. Di atas segala-galanya adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan umat Israel pada waktu itu. Mereka hanya menjadikan tempat itu, Betel, Gilgal, dan Berseba, sebagai tempat yang bersejarah. Mereka bangga dengan tempat-tempat sejarah, saudara-saudaraku. Mereka bangga bahwa Betel adalah tempat yang dahsyat, di mana mereka berjumpa dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami Tuhan di sana. Ya. Hanya sekedar mereka berjumpa, tetapi tidak mau mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan Allah yang menjadi tempat yang dahsyat bagi mereka. Mereka menjadikan Betel sebagai tempat yang dahsyat, Gilgal sebagai tempat yang dahsyat, Berseba sebagai tempat yang dahsyat, saudaraku. Bukan Tuhan yang mereka jadikan sebagai Allah yang dahsyat dalam kehidupan mereka, yang sanggup memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen hanya bangga dengan sejarah hidupnya. Ya, ini yang dialami oleh Israel. Mereka bangga karena Betel itu adalah tempat sejarah. Mereka bangga dengan itu, saudara-saudara, di mana mereka berjumpa dengan Tuhan, tetapi tidak mengalami kedahsyatan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya mau garis bawahi bahwa hari ini yang saya mau bilang bahwa banyak orang Kristen hanya bangga dengan sejarah hidupnya dan tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang saya maksud, saudara-saudara? Mereka hanya bangga bahwa dulu mereka setia, dulu mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, dulu mereka cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dulu mereka senang beribadah, dulu mereka senang berkorban. Itu bicara dulu, saudaraku. Apa yang saya maksud? Kata dulu di sini adalah memberi pengertian bahwa semua tinggal sejarah. Ya. Seharusnya, saudara-saudaraku, pertumbuhan kita, rohani kita, kesetiaan kita bukan hanya kesetiaan rohani masa lalu, bukan hanya ibadah masa lalu, bukan hanya keadaan-keadaan di masa lalu, tapi hendaknya kesetiaan kita, kerohanian kita, ketaatan kita, saudaraku, benar-benar mengalami perjumpaan Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita mencari Tuhan, kita tidak mencari Tuhan karena kita butuh sesuatu, tetapi kita mencari Tuhan karena memang benar-benar Tuhanlah kebutuhan kita. Amin. Karena benar-benar Tuhanlah yang menjadi keperluan kita, karena Dialah jaminan, Dialah segala-galanya bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang datang ke gereja, rumah Tuhan, beribadah hanya untuk cari hal-hal yang spektakuler. Apa itu? Mujizat, pertolongan, berkat, pangkat, jabatan, kedudukan. Setelah dapat, mereka pergi tinggalkan Tuhan. Tidak heran, saudara-saudaraku, bahwa tempat ibadah hanya menjadi tempat sejarah. Ya, tempat sejarah. Tadi sudah baca dalam Hosea pasal 4 di ayat 6 bahwa Gilgal, Betel, dan Berseba itu dihancurkan, dihanguskan, diluluhlantahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan marah sebab mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah. Mereka bangga dengan tempat-tempat bersejarah itu. Nah, saudaraku, tidak menutup kemungkinan kehidupan banyak orang hari-hari ini hanya bangga dengan tempat di mana dia beribadah. Ya. Bangga dengan apa yang mereka dapatkan. Yang tadi saya bilang, bahwa mereka hanya butuh mujizat, pertolongan, berkat, pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi mereka tidak memerlukan Tuhan. Ini yang miris, saudara-saudaraku. Jangan jadi orang Kristen yang demikian.
Jangan jadi orang Kristen yang hanya bangga dengan pemberian Tuhan. Jangan hanya suka apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menyukai pribadi Tuhan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara hanya cari battle di mana saudara pernah melihat Allah bekerja, satu waktu tempat itu bisa berubah. Oh ya, saudara-saudaraku, kalau kita hanya sibuk mencari battle, tetapi kita tidak sibuk mencari Tuhan di dalamnya, maka saya mau katakan begini, tempat di mana ya kita ada, satu waktu tempat itu bisa berubah dan menjadi tempat kehancuran bagi kita. Tetapi saudaraku, carilah Tuhan, carilah perkara yang di atas, temukanlah Tuhan dalam kehidupan ini, maka saudara akan melihat dan menyaksikan ada kehidupan yang benar, kehidupan yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ada banyak orang, saudara-saudaraku, kelihatannya dia hidup secara fisik, secara kasat mata, tapi tahukah saudara, yang sebenarnya terjadi adalah mereka mati. Apa maksudnya? Mereka hidup secara jasmani, tetapi sesungguhnya rohani mereka sedang mati. Rohani mereka sedang ada di bawah rata-rata. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada progresif, tidak ada kemajuan yang membawa mereka untuk mengenal dan mengalami Tuhan dengan sesungguhnya. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, hidup ini bukan sebelum sukses cari Tuhan, tetapi sukses pun kita harus apa? Cari Tuhan. Amin, saudara. Ya. Hidup ini bukan kalau kita belum sukses kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang seperti itu, belum sukses, belum mendapat pertolongan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ini juga bahaya. Ketika sudah sukses, sudah diberkati, yang seharusnya cari Tuhan, malah hilang. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan persekutuan, tinggalkan pelayanan yang sudah dia bangun selama ini, hanya karena ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang datang dari Tuhan, saudara-saudaraku, dia mulai berubah setia, tinggalkan Tuhan. Nah, ini yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Mereka tinggalkan Tuhan, mereka hanya suka tempat di mana mereka bertemu dengan Tuhan, tapi Tuhan sendiri, pribadi Tuhan, pribadi Allah, mereka tidak sukai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hidup ini harus cari Tuhan. Amin. Harus cari Tuhan. Pencarian kita bukan karena ada hal yang spektakuler, tetapi pencarian kita karena ada Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Karena ada Tuhan yang hebat yang telah memberkati dan menyelamatkan kita. Ini prioritas kita. Pencarian kita bukan karena ada hal yang spektakuler, bukan karena terjadi mujizat di sana sini dalam kehidupan kita, tetapi pencarian kita karena ada Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Amin. Karena ada Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan itu jadi nomor satu. Sama-sama katakan, Tuhan jadi nomor satu. Haleluya. Tuhan menjadi nomor satu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ibadah itu jangan sekedar menghadiri tanpa kita mengalami Tuhan. Saya ulangi, ibadah itu jangan sekedar menghadiri tanpa kita mengalami Tuhan. Apa yang saya maksud, saudara-saudaraku? Ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan seharusnya menjadi ibadah yang di dalamnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang terbangun dengan Tuhan. Ini yang menjadi hal yang paling pokok dalam kehidupan kita ketika kita mencari Tuhan. Jadi ibadah tidak sekedar menghadiri. Rubah pandangan ini, saudaraku. Saya mengajak saudara-saudara semua, mari rubah pandangan ini, bahwa ibadah bukan sekedar menghadiri, tapi ibadah yang benar adalah masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, dan mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita.
mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Saudaraku, sekalipun dunia ini penuh dengan goncangan, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tetapi kalau kita dalam ibadah itu mengalami Tuhan, kalau saudara pulang ke rumah setelah ibadah, saya percaya orang-orang yang mengalami Tuhan dalam ibadah, mereka tidak akan goyah, mereka tidak akan gentar, mereka tidak akan mundur dari hal apapun. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajari dalam Alkitab bahwa setiap orang yang ketemu Tuhan pasti hidupnya berubah. Amin. Setiap orang yang ketemu Tuhan pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Apa contohnya, saudaraku? Sakeus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan dia membuat komitmen di hadapan Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia bilang bahwa sekiranya ada hal yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara-saudaraku, bukankah hal ini yang dimaksud bahwa orang-orang yang ketemu dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti mengalami perubahan. Ini contoh yang sederhana, yang juga seharusnya ini kita mau pelajari, kita merenungkan dalam hidup ini, bahwa ternyata hidup ini kalau kita menemukan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita ketemu dengan Tuhan, pasti hidup kita mengalami perubahan. Dari takut menjadi tidak takut, dari khawatir menjadi tidak khawatir lagi, bahkan dari segala kebimbangan membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi ketika kita ketemu dengan Tuhan, maka ada perubahan besar. Hidup kita dipenuhi dengan keyakinan bahwa saya punya iman, saya punya Tuhan, saya punya Tuhan yang hebat. Saya tidak akan takut, saya tidak akan goncang, karena yang saya miliki adalah Tuhan di atas segala-galanya. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selidiki dalam Alkitab bahwa tanda orang yang ketemu dengan Tuhan, tanda orang yang mencari dan menemukan Tuhan, bukan cuma diberkati, ya, bukan cuma sembuh dari sakit, bukan cuma lihat mujizat, tetapi tanda orang yang ketemu dengan Tuhan, ini yang paling penting, hidupnya bertobat, ada perubahan. Haleluya. Hidupnya bertobat, hidupnya memperoleh perubahan yang hidup, sehingga membuat dia tidak lagi cemas, tidak lagi takut untuk menjalani kehidupan ini. Karena apa? Sebab perjumpaannya dengan Tuhan telah merubah semua pandangannya yang keliru. Perjumpaannya dengan Tuhan telah merubah hal-hal yang membuat dia tidak bisa maju. Tapi justru sebaliknya, perjumpaan dengan Tuhan menjadi semangat yang baru untuk dia bisa bertahan dalam hal apapun, karena dia memiliki Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ada banyak orang yang suka Yesus itu begini, karena apa yang Yesus buat. Di mana Yesus buat mujizat, ribuan orang datang. Tetapi yang miris, saudara-saudaraku, semua orang tinggalkan Yesus ketika Yesus sedang disalib. Nah, saudara-saudaraku, yang saya mau katakan bahwa kalau hal ini masih terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita hanya suka dengan mujizat, hanya suka apa yang dibuat oleh Yesus, saudara-saudaraku, maka yang saya mau katakan bahwa jangan-jangan iman kita, rohani kita sama seperti orang banyak dalam Alkitab, bahwa mereka hanya menyukai mujizat yang Yesus buat, mereka hanya menyukai apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka, tapi sesungguhnya mereka tidak merindukan kehadiran pribadi Yesus yang sesungguhnya. Ya, contohnya apa? Ketika Yesus salib, ribuan orang yang pernah bersama-sama dengan Yesus tidak ada di tempat di mana Yesus disalibkan. Jadi saudara-saudaraku, yang saya katakan begini, jadi iman itu bukan kuat karena 5 roti dan 2 ikan, bukan karena mujizat. Iman kuat bukan karena mujizat. Iman kuat bukan karena terjadi mujizat atau hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan kita. Jadi iman itu kuat, saudaraku, karena kita mengalami proses yang namanya salib, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan.
Sekalipun ada salib yang kita jalani, sekalipun ada salib yang kita pikul, saudaraku, tapi iman kita kuat ketika kita mengalami proses yang namanya salib. Tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara aku dikasih oleh Tuhan, makanya kalau saudara mau lihat orang Kristen itu, jangan ketika diberkati lalu setia kepada Tuhan. Ya, ini berbahaya, saudara. Makanya kalau lihat orang Kristen, lihat anak Tuhan, jangan ketika hidupnya diberkati. Lihat orang Kristen ketika diperhadapkan dengan proses. Nah, apakah proses itu memperkuat dia atau membuat dia mundur, hilang dari hadapan Tuhan? Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kalau lihat orang Kristen, lihatlah ketika dia menghadapi proses. Apa dia kuat? Apa dia bisa bertahan? Apa dia tetap andalkan Tuhan? Apa dia tetap percaya kepada Tuhan? Apa dia tetap setia beribadah, setia melayani Tuhan? Inilah yang perlu kita lihat, saudaraku. Dan seharusnya kita pun juga sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita pun juga mengalami hal yang demikian. Bahwa jangan lihat imanmu pada saat aku diberkati, tapi lihatlah kesetiaanmu, lihatlah rohanimu, lihatlah pertumbuhanmu, lihatlah perjumpaanmu dengan Tuhan pada saat engkau sedang diperhadapkan dengan proses. Jadi walaupun keadaan tidak baik, ekonomi belum baik, penyakit belum sembuh, Tuhan belum tolong, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku, modal seperti inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Hidupmu diperhitungkan oleh Tuhan. Saudaraku, saya mengatakan begini, orang-orang yang diproses oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, saya berbilang bahwa orang-orang yang demikianlah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang diperhitungkan? Imannya diperhitungkan, kesetiaannya diperhitungkan, ya, daya tahannya diperhitungkan karena tidak menyerah dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudaraku, yang terakhir yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini, apa yang harus kita lakukan untuk tetap hidup? Tanyakan ini dalam diri kita, tanyakan ini dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap hidup? Manusia hidup bukan dari roti saja, ya. Yang paling utama adalah yang perlu kita lakukan untuk tetap hidup adalah miliki Yesus dalam hidup ini. Amin. Miliki Yesus dalam hidup ini. Saya percaya hidup yang sebenarnya, keselamatan yang dianugerahkan Tuhan tetap menjadi pegangan kehidupan kita, tetap menjadi milik kita, tetap menjadi bagian kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang mudah menyerah dengan situasi dan apapun. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh beribadah bersama-sama dengan tim LOB Ministry. Kami percaya bahwa kekuatan kuasa Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan hari ini kami percaya bahwa apa yang kami terima dari Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi langkah awal bagi kami untuk memperoleh kehidupan yang benar, yaitu keselamatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajar, menegur, mengingatkan kami, mendidik kami untuk kami benar-benar sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh dalam pencarian kami, sungguh-sungguh dalam pengiringan kami, sungguh-sungguh dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Sebab dunia hari-hari ini tidak menentu, kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan kehidupan,
Namun kami percaya bahwa ketika kami cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kekuatan kami itu datang dari Tuhan. Kemenangan kami bersumber dari Tuhan. Pertolongan kami diberikan oleh Tuhan sendiri bagi kami, sehingga membuat kami tetap kuat dan tidak mudah menyerah pada hal apapun yang seringkali mau membuat kami jauh dari hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini, biar firman ini menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Firman ini meneguhkan, membentuk kami, memotivasi kami, bahkan menumbuhkan iman kami, percaya kami semakin kuat dalam Tuhan, dalam menghadapi hidup ini. Kami tidak akan menyerah, karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan, ketika kami menemukan Tuhan, maka kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa dalam surga. Jika ada umat-Mu yang sakit yang mengikuti live streaming ini, Tuhan Allah memberkati mereka, menyembuhkan sakit mereka, memulihkan mereka dari segala kelemahan tubuh yang mereka alami. Bila pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan beri penghiburan bagi mereka. Berkati dalam segala usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, bahkan dalam pelayanan, dalam hal apapun Tuhan Allah memberkati mereka semua melimpah-limpah. Biar kami semua tetap kuat dalam Tuhan, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kami semua sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Berkati tim LOB Ministry, berkati Ibu Jacqueline, berkati Pastor Yohanes bersama dengan keluarga, berkati tim LOB semua Tuhan, kerja mereka dalam melayani Engkau, berkati usaha, berkati dalam segala perkara. Biarlah mereka terus jadi berkat, dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemimpin di bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan aparat-aparat keamanan TNI, Polri, bahkan semua kami bawa dalam tangan Tuhan. Allah memberkati, memimpin mereka semua, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal buat selama-lamanya. Dan kami mengucap syukur, dan kami akan terima berkat Tuhan lewat ibadah LOB pada hari ini. Saudara-saudara, mari tadakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan persekutuan dari Roh yang Kudus, akan menolong saudara, memberkati kehidupan saudara dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, mulai hari ini dan sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa.